Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata pembelajaran 2. Nah, Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Apa yang kamu ketahui tentang istana pasir? Istana pasir adalah istana yang dibuat dari pasir yang dicampur dengan air di pantai. Coba ceritakan di hadapan teman-temanmu. Kemudian simaklah cerita yang disampaikan tentang istana pasir. Sesuaikah ceritamu dengan teks berikut? Nah, pernahkah kalian bermain istana pasir di pantai? Pernah ya? Nah, di sini ada cerita istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dan dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Setelah kalian membaca istana pasir tadi, silahkan kalian membuat 5 pertanyaan tentang bacaan tadi. Kalian bisa menuliskan pertanyaan sesuka hati kalian. Misalnya saja, apa itu istana pasir? Berapa jenis istana pasir? Apa bahannya? Di mana membuat istana pasir? Dan alat yang digunakan. Oh ya teman-teman, untuk memulai pertanyaan itu biasanya kalian bisa menggunakan kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk awal pertanyaan ya, mengawali pertanyaan. Lalu, ayo berlatih pada halaman 185 yang paling bawah. Apa bahan utama membuat istana pasir? Ya pasti pasir dan air ya. Di mana istana pasir dibuat? Di pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak, namun kadang dibantu oleh orang tua juga ya. Apa bentuk istana pasir khas? Yaitu menara. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Anak-anak, kita berhenti dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu. Nah, keragaman benda di pantai. Di pantai itu ada banyak sekali benda ya, teman-teman. Air, ember, sekop, kerang, dan lain sebagainya. Di sini kita mendapat tugas untuk mengidentifikasi benda-benda di sekitar pantai. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Ini ada pada halaman 187. Nama benda, misalnya saja tadi ada air.
Air itu benda cair, ciri-cirinya bentuknya berubah sesuai wadah. Ketika ditaruh di gelas, maka air akan seolah-olah berbentuk seperti gelas. Ketika ditaruh di ember, maka air tersebut akan seolah-olah berbentuk ember. Nama benda: pasir. Ciri-ciri pasir adalah tekstur kasar, dapat dibentuk. Nama benda lain: ember. Ciri-cirinya seperti tabung. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri dan bentuknya masing-masing, teman-teman. Lalu, beri tanda centang untuk benda yang tetap, artinya tidak berubah-ubah, teman-teman. Mana sih benda yang bentuknya tidak berubah-ubah? Ini yang pertama, pasir. Yang kedua, sekop. Yang ketiga, hewan. Yang keempat, ember, kerang. Dan juga apa ini, teman-teman? Cetakan ya, cetakan pasir. Oh ya, teman-teman, untuk ini botol yang di dalamnya ada air dan juga ini minyak, botol di dalamnya ada minyak, itu bentuknya bisa berubah-ubah, teman-teman. Jadi ketika minyak tersebut ditaruh di ember, maka minyak akan seperti ember. Ketika ditaruh di gelas, maka minyak bentuknya akan seperti gelas. Nah, seperti itu. Ini ada pada halaman 188. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah, bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita praktek membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Hore! Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, teman-teman, apalagi di tempat umum. Aturan di rumah. Nah, tulislah aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Biasanya di setiap rumah atau di setiap keluarga itu berbeda ya aturannya. Nah, misalnya saja seperti ini. Harus mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan sebelum makan, makan makanan yang tidak terbuka, makan dengan tangan kanan, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman yang dapat kita rasakan peraturan-peraturan yang ada di rumah kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Lalu, sekarang kita akan bermain domba serigala. Praktekkan gerak dasar menekuk. Nah, kalian bisa mempraktekkan gerak-gerak ini terlebih dahulu agar otot kalian tidak kaku, agar ketika kalian bermain itu lincah. Nah, seperti ini. Praktekkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Nah, kalian bisa bermain dengan teman-teman kalian. Ayo menulis, ceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Misalnya saja seperti ini. Ini ada pada halaman 192. Atau mungkin kalian memiliki
langkah-langkah untuk bermain domba serigala yang mudah juga tidak apa-apa. Tidak harus sama kok dengan Kak Wafik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.